berita top dan terupdate timnas hari ini. Ramalan mengejutkan sang Indigo di laga Jepang versus timnas. Supporter minta pemain lokal dicadangkan kecuali Rizky Ridho. Takut diserang netizen Indonesia, Sinteyong pasang full naturalisasi versus Jepang. Ternyata Elkan Bagot tolak panggilan timnas karena Sinteyong. Ramalan mengejutkan sang Indigo di laga Jepang versus timnas. Menjelang pertandingan penting antara timnas Indonesia melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024, beredar sebuah berita di negeri samurai biru yang memperlihatkan seorang peramal sekaligus sosok Indigo yang menyampaikan hasil ramalannya mengenai pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Hasil dari ramalan sang Indigo tersebut cukup membuat kaget para supporter. Menurut sang Indigo, Jepang akan kecolongan akibat kesalahan dari pertahanan yang mengakibatkan timnas Indonesia berhasil menjebol gawang Jepang. Kecolongan tersebut akan membawa timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Jepang dengan skor tipis 1-0. Namun, meskipun akan meraih kemenangan, menurut sang Indigo, timnas Indonesia akan mengalami gempuran dan serangan 3 hari 3 malam. Namun, berkat kehebatan Martin Paes di bawah Mister Gawang dan pertahanan timnas yang begitu kokoh membuat Jepang kesulitan mencetak gol. Hasil dari sang Indigo tersebut pun tentu akan menjadi sebuah kebahagiaan dan kabar baik bagi Indonesia. Berita itu juga membuat para pemain Indonesia menambah percaya diri dapat mengalahkan Jepang. Supporter minta pemain lokal dicadangkan kecuali Rizky Ridho. Supporter Garuda kini mulai meragukan kualitas pemain lokal, sehingga banyak para supporter meminta agar Sinteyong tidak menurunkan pemain lokal saat menghadapi Jepang nanti. Supporter meminta agar pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan semua pemain naturalisasi untuk mengalahkan Jepang. Namun, meski demikian, terdapat satu pemain lokal yang dinilai memiliki skill dan kemampuan setingkat pemain naturalisasi. Pemain tersebut adalah Rizky Ridho. Para supporter mengakui bahwa Rizky Ridho adalah satu-satunya pemain lokal yang masih dapat bersaing dengan pemain naturalisasi. Sehingga supporter merekomendasikan agar pelatih timnas Indonesia membacklist semua pemain lokal dan hanya menurunkan Rizky Ridho. Lokal semua yang dicoret. Intinya, kalau mau lolos Piala Dunia, jangan kasih satu ruang pun untuk pemain lokal masuk timnas Indonesia. Mungkin hanya Rizky Ridho tetap konsisten, walau persaingan ketat di lini pertahanan, ujar para supporter Garuda. Ternyata, Elkan Bagot tolak panggilan timnas karena Sinteyong. Sejak kompetisi Piala Asia Qatar 2023, pelatih timnas Indonesia kini tak lagi memanggil sosok Elkan Bagot untuk mengisi lini pertahanan skuad Garuda. Padahal sebelumnya Elkan Bagot selalu menjadi andalan Sinteyong. Namun saat ini entah kenapa pelatih asal Korea Selatan itu enggan kembali memanggil Elkan Bagot. Berdasarkan rumornya, sempat terjadi suatu miskomunikasi antara Sinteyong dengan Elkan Bagot. Menurutnya, Sinteyong sempat memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas. Namun, karena Elkan Bagot tak memberikan jawaban, Sinteyong pun mulai murka dan membacklist nama Elkan Bagot dari daftar skuad timnas. Sehingga sampai saat ini, pemain berpostur 193 cm itu tak terlihat di daftar skuad Garuda. Oleh sebab itu, para supporter mengungkapkan tak dipanggilnya Elkan Bagot dikarenakan Sinteyong terlalu baper. Situasi ini pun membuat nama Sinteyong menjadi bulan-bulanan supporter. Karena menurut supporter, Elkan Bagot masih layak untuk memperkuat timnas Indonesia bersama Marcel Gers dan Jay Itzes dan pemain naturalisasi baru lainnya. Elkan itu keren, Sinteyong aja yang baperan. Kalau pelatih yang egois, mending ganti aja pelatihnya, ujar para supporter Garuda. Takut diserang netizen Indonesia, Sinteyong pasang full naturalisasi versus Jepang. Setelah mendapatkan banyak kritikan dan ancaman pemecatan, Sinteyong kini mulai was-was. Kekhawatiran pelatih asal Korea Selatan itu langsung mengambil langkah dengan menuruti
keinginan supporter Garuda. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI memberikan target kepada Sinteyong agar membawa timnas Indonesia finish di posisi 4 besar klasemen grup C atau lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Sinteyong pun langsung menurunkan full naturalisasi saat menghadapi Jepang nanti, sesuai dengan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh netizen dan supporter Garuda. Sinteyong juga patut mengakui kecerobohannya setelah menurunkan pemain lokal saat menghadapi Cina, sehingga timnas harus kalah atas negeri tirai bambu tersebut dengan skor 1-2. Asnawi Mangko Alam resmi tak dipanggil Sinteyong. Setelah dinyatakan sembuh dari cederanya, Asnawi Mangko Alam tetap tak dipanggil oleh Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu mengungkapkan alasannya tak memanggil Asnawi saat melawan Jepang dan Arab Saudi adalah karena khawatir akan kembali mengalami cedera. Tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi ada masalah di tengah-tengah. Jadi akhirnya tidak dipanggil, ucap Sinteyong. Hadiah FIFA jika Indonesia menang versus Jepang dan Arab Saudi. Federasi tertinggi sepak bola FIFA memberikan hadiah kepada timnas Indonesia apabila berhasil mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di bulan November mendatang. Hadiah yang dimaksud adalah berupa poin di ranking FIFA. Berdasarkan dari laman footballranking.com, apabila Indonesia berhasil mengalahkan Jepang, maka timnas Garuda akan menghasilkan 22,7 poin. Kemudian, jika meraih kemenangan melawan Arab Saudi, maka poin Indonesia bertambah. Timnas Indonesia akan meraih poin sebanyak 19,7 poin. Jika ditambahkan, timnas Merah Putih akan meraup 41,13 poin andai menang atas Jepang dan Arab Saudi. Seandainya kondisi di atas terjadi, timnas Indonesia berpotensi naik 10 posisi dari peringkat 130 ke 120 dunia. Timnas Garuda hanya akan berjarak 1,11 angka dari timnas Vietnam yang menempati peringkat FIFA ke 119 dunia. Jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah melawan Cina, timnas Indonesia akan melakoni beberapa pertandingan lagi untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berikut jadwal terdekat dan terlengkap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Indonesia kontra Jepang pada tanggal 15 November 2024. Indonesia kontra Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia kontra Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia kontra Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia kontra Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan pertandingan terakhir Jepang kontra Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.